Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 6 Mei 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Iman dan Karir Maju Bersama. Iman dan karir maju bersama. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 18 ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa agar kami sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang iman dan karir itu maju bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tema yang sangat menyenangkan didengar, karena temanya berbicara tentang iman dan karir maju bersama. Sungguh indah, luar biasa. Iman kita maju, karir kita maju. Ini yang diidamkan sebetulnya oleh banyak anak-anak Tuhan. Karena seringkali di dalam kehidupan nyata, orang yang imannya maju seringkali justru tidak berhasil dalam karir. Atau orang yang karirnya maju justru dengan cara mengorbankan iman. Dan banyak orang yang karirnya maju dan berkata, bagaimana mungkin menjaga iman di tengah persaingan global yang luar biasa, sementara orang jalannya licik, belok kiri, belok kanan. Bagaimana kami harus taat kepada firman Tuhan? Karena kalau berbicara tentang iman berarti ketaatan penuh kepada firman Tuhan. Sementara bagaimana memperjuangkan karir, itu seringkali kalau hanya terus berpatokan kepada iman dan firman, maka karir itu sangat sempit kemungkinan untuk maju. Karena kalau sudah patokannya dengan iman dan firman, kami harus jujur. Sementara dunia bisnis penuh dengan kebohongan. Tatkala kami berbicara tentang iman, lalu dipaksakan dimasukkan ke dalam karir, bagaimana kami bisa melayani customer yang membutuhkan layanan-layanan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu banyak terjadi di dalam deal-deal ekonomi, dalam sebuah deal-deal keputusan, persepakatan. Itu seringkali dengan berbagai macam sajian-sajian yang justru itu adalah dosa. Menyajikan wanita untuk sebuah deal ekonomi, kesepakatan kerja, dimulai dari meja makan yang dipenuhi dengan bir, terkadang juga dengan berjudi, pergi ke tempat-tempat tertentu. Jadi bagaimana karir bisa maju kalau kami juga harus mempertahankan iman? Sementara mereka yang beriman, mereka yang dianggap dekat dengan Tuhan, mereka yang dianggap hidupnya itu sangat kudus, kemudian menganggap bahwa ekonomi itu adalah hal yang nomor sekian. Lalu kemudian orang tersebut menyebut kata-kata ayat untuk membenarkan sikapnya. Buat apa mendapatkan seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lalu kelompok orang yang seperti demikian merasa bahwa ekonomi itu tidak penting, uang itu tidak penting, harta itu tidak penting, sehingga anak cucunya hidup dalam kekurangan. Dan orang yang seperti demikian yang terlalu rajin pelayanan, sampai kemudian anak cucunya pun tidak pernah mendapatkan warisan apapun. Sampai kemudian anak cucunya pun juga merasa kepahitan. Sedemikian susahkah menjadi anak Tuhan mengikuti orang tua kami yang sangat mementingkan iman, sehingga kami seringkali mengalami kekurangan. Tatkala orang lain hidup dalam kecukupan, kami ini dipaksa untuk mengirit. Dan setelah mengirit dipaksa lagi untuk lebih mengirit. Apalagi yang harus diirit? Kalau yang sudah diirit saja sudah habis, atau dengan kata lain, diperas pun sudah tidak ada lagi airnya, sudah kering. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita berbicara tentang firman Tuhan yang kita baca tadi, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata.
Bagian firman Allah ini adalah kemenangan-kemenangan yang Allah berikan tidak hanya kepada Daud, tapi kemenangan kepada setiap orang percaya. Kita bisa menjaga iman, kita bisa hidup benar, kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, namun kita bisa menjadi orang-orang yang sukses di hadapan Allah. Kita bisa menjadi orang-orang yang berhasil. Dan iman serta karir bukanlah hal yang harus perlu dibenturkan, yang harus kemudian diadu dombakan. Seakan-akan mereka berdua tidak cocok. Seakan-akan tidak mungkin air dan minyak itu menjadi satu. Kalau karir, karirlah dengan keberdosaannya. Kalau iman, imanlah. Tapi iman seringkali tidak ada masa depan dalam hal kemajuan-kemajuan secara duniawi. Apakah seperti demikian, sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan? Dan kita seringkali menemukan dua ekstrim yang seperti demikian. Kita bisa menemukan yang satu merasa terlalu rohani, lalu menganggap karir, kemajuan, finansial, harta benda adalah sesuatu dosa yang tidak perlu disentuh. Sementara mereka yang mengejar harta benda meyakini dan mempercayai bahwa iman penting, firman penting, tetapi meyakini juga bahwa kalau itu dipaksa-paksakan tidak akan cocok. Sehingga sudahlah, selama hidup masih ada, saya kejar saja karir, iman urusan nanti saja kalau tua. Aku akan bertobat, nanti saja kalau tua, nanti aku akan berubah. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, Allah mengaitkan iman dan karir itu secara bersama, bukan untuk dipermusuhkan. Karena ingat baik-baik, semua kemajuan, semua kesuksesan, semua harta benda, semua kekayaan, berlian, emas, permata, memangnya dari mana, sahabat seperjalanan? Semuanya Allah yang menciptakan. Kalau Allah yang menciptakan, berarti tidak ada yang namanya dosa. Harta benda dari mana? Semuanya dari Tuhan. Mobil paling mewah sekalipun, sumber bahannya, bahan baku daripada mobil tersebut, itu pun juga dari Tuhan. Apakah dari setan? Tidak ada. Setan tidak menghasilkan apapun juga. Sehingga kemajuan secara karir, kemajuan secara finansial, kekayaan harta duniawi, itu bukanlah dosa. Dan kita bisa berjalan dalam iman dengan kemudian tidak antipati kepada kemajuan-kemajuan harta benda, kekayaan. Dan kita tidak perlu antipati karena semuanya berasal dari Tuhan. Iman itu ditujukan kepada Tuhan. Karir, kesuksesan juga berasal dari Tuhan. Mana yang ada sumbernya itu dari setan atau dari iblis? Tidak ada, sahabat seperjalanan. Sehingga tidak perlu dipertentangkan. Bagaimana kita menemukan titik temunya? Titik temunya adalah karir itu yakin pasti bisa berkembang dengan tanpa harus melakukan dosa. Engkau tetap punya iman yang baik, karir yang baik. Di atas semuanya, apa yang disampaikan oleh orang yang sangat mementingkan karir, lalu mengabaikan iman, mengabaikan firman, karena dia tidak melibatkan Tuhan. Tidak mempercayai bahwa di dalam hidup yang benar, hidup yang beriman, bisa jujur, bisa bersih, tanpa harus berdosa, belok kiri dan kanan, berbuat kelicikan. Ada kuasa Allah yang menyertai apa yang firman Tuhan katakan di sini. Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Bagaimana teknisnya? Hanya orang yang sudah mengalaminya berjalan bersama dengan Tuhan, baru dia menyadari bahwa iman dan karir itu tidak bertentangan, bisa berjalan bersama-sama. Karena di atas keterbatasan, kekurangan, kelemahan kita, apa yang firman Tuhan katakan, Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menolong kami bahwa iman dan karir bisa maju dan jalan bersama. Hamba berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan akan berikan dan bukakan jalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.